Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu pesan penting untuk disampaikan para jamaah. Ada satu wasiat penting untuk disampaikan. Bahkan saking pentingnya pesan ini, saking pentingnya wasiat ini, kalau seorang khatib tidak menyampaikan pesan ini, dipastikan khutbahnya tidak sah. Kenapa? Karena pesan ini merupakan salah satu rukun daripada khutbah Jumat. Pertanyaannya, pesan apa itu sebenarnya? Jawabannya adalah pesan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar tentang takwa. Maka yang perlu dipertanyakan adalah sebenarnya siapa orang yang bertakwa itu? Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa itu sebenarnya siapa? Maka perlu kita pahami para jamaah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga luas oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebenarnya siapa? Maka lanjutnya ayat tadi adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra. Ciri orang yang bertakwa yang pertama adalah orang yang mampu, orang yang mau, yang bersedia infak, sedekah, jariyah, zakat dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Infak, sedekah, jariyah, zakat bukan hanya dalam keadaan lapang saja, bukan dalam keadaan sempit saja, tetapi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan yang perlu digarisbawahi adalah para jamaah, bahwa ciri orang bertakwa yang pertama, yakni berinfak, sedekah, jariyah, zakat ini murni benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak, sedekah, jariyah bukan karena orang lain, bukan karena manusia, bukan karena kepentingan, bukan karena politik, bukan karena mau mencalonkan dirinya sebagai bupati, gubernur, legislatif dan seterusnya. Tetapi ciri orang bertakwa yang pertama adalah sedekah, jariyah, infak benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau musim
pilihan presiden. Kita masih ingat pilpres periode yang lalu para jamaah. Ini miris sekali. Ada salah satu calon anggota legislatif di daerah Sulawesi para jamaah, itu nyumbang masjid itu enggak kira-kira, hampir fasilitas masjid itu dipenuhi semua, infak dipenuhi semua untuk masjid, dari genset, karpet, pokoknya semua peralatan masjid dipenuhi semua, dengan harapan nanti mendapatkan suara terbanyak, suara banyak para jamaah. Tetapi apa yang terjadi setelah pencoblosan, rupanya calon anggota legislatif tersebut tidak sesuai ekspektasi. Ternyata dia mendapatkan suara yang sedikit para jamaah. Apa yang terjadi? Maka kemudian dia emosi, menarik semua infak sedekah jariah yang diberikan tadi. Genset diambil, karpet diambil, sajadah diambil, mukena diambil, semua fasilitas yang diberikan tadi semuanya diambil para jamaah. Maka ini kemudian kita pahami bahwa infak sedekah jariah ini adalah bukan karena Allah, tetapi karena kepentingan, tetapi karena ada keperluan. Sehingga jelas ciri orang yang bertakwa yang dimaksud di dalam Al-Quran ini adalah orang yang mau, yang rela berinfak sedekah jariah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa orang yang bertakwa? Ciri orang yang bertakwa berikutnya, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu, orang yang bisa menahan hawa amarah. Para jamaah, ini berat. Menahan emosi, menahan hawa amarah itu tidak mudah. Menahan hawa amarah itu mudah diucapkan tapi berat dilaksanakan. Mudah disampaikan tapi berat dilaksanakan. Bahkan sampai-sampai kata Rasulullah, la taghdab, pokoknya kamu jangan marah. Kalau kamu bisa menahan hawa amarah, la taghdab walakal jannah. Kalau kamu mampu menahan hawa amarah, hadiahnya adalah surga. Karena memang berat para jamaah dalam menahan hawa amarah. Maka orang yang mampu menahan hawa amarah termasuk ciri orang yang bertakwa. Maka ini masih suasana pilpres. Perlu saya tekankan, tidak perlu mudah terprovokasi, tidak perlu mudah emosi gara-gara beda pilihan. Ada contoh kasus nyata juga tragis para jamaah di pilpres yang tahun lalu di Madura para jamaah. Ada tukang becak di Madura, tukang becak. Ini fakta nyata. Tukang becak awalnya ngobrol biasa. Kebetulan satu pendukung A, satu pendukung Presiden B. Awalnya ngobrol biasa. Setelah ngobrol biasa, lama-lama menjadi hangat. Salah satu kedua orang ini mengunggulkan pasangannya masing-masing. Yang A mengunggulkan yang A, yang B mengunggulkan yang B. Terus begitu, lama-lama debat ternyata lama-lama menjadi diskusi yang hangat sampai olok-olokan, sampai kemudian bertikai para jamaah. Bukan sampai situ saja, sampai berkelahi. Bahkan kemudian penghujungnya adalah budaya Madura, budaya carok kemudian muncul. Salah satu orang tadi ngambil celurit, kemudian salah satu orang tadi dibunuh para jamaah. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kenapa demikian? Karena kemudian emosi tidak bisa menahan hawa amarah. Maka kemudian mati konyol kalau kemudian kita mendukung salah satu calon misalnya sampai menghilangkan nyawa, bukan kemudian mati syahid, tetapi bisa saja mati yang nggak berguna para jamaah. Maka perbedaan itu ya biasa saja. Jangan kemudian beda kemudian emosi para jamaah. Bahkan di Sukarami juga kemarin saat saya cukur potong rambut juga emosi yang hampir berbantah-bantahan para jamaah. Nah,
Ini kemudian disayangkan kalau kemudian kita putus silaturahim, kemudian kita tidak berteman, kemudian kita sampai berkelahi, bahkan sampai bunuh-bunuhan misalnya, naudzubillah, gara-gara beda pilihan. Naudzubillahi min dzalik. Kenapa kemudian terjadi seperti di Madura ini? Karena tidak bisa menahan hawa amarah. Maka orang yang mampu menahan hawa amarah, ciri orang yang bertakwa. Ini yang kedua. Siapa lagi ciri orang yang bertakwa berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Orang yang mampu, orang yang bisa legowo memaafkan orang lain. Bahasa Al-Qur'an ini menarik para jamaah. Bahasanya kok bukan meminta maaf ciri orang yang bertakwa, tetapi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan orang lain, yang mampu legowo hatinya memaafkan orang lain. Kenapa demikian para jamaah? Ternyata memang dari kajian psikologis, orang yang mampu legowo memaafkan orang lain itu lebih berat daripada sekedar minta maaf. Maka orang yang mampu legowo memaafkan orang lain termasuk ciri orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan digolongkan oleh Allah kepada golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa la taj'alna minal ghafilin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar